Karena Mmm. sebetulnya estetik itu ada rasionya, ada matematikanya Oh sebetulnya gitu, gitu. ada metrik-metrik khususnya juga dan Ada, hanya iya, dokter yang makanya tahu. dengan kita lakukan maintenance seperti istilahnya tuh di kayak rumah gitu kan, kayak mungkin, beberapa tahun sekali kita perbaiki, catnya kita cat Mhm. ulang gitu, Oh sehingga bener. sehingga, jadi rumahnya itu lebih nggak mudah lapuk, begitu pula dengan kulit kita Mhm. gitu. Jadi kita rawat, supaya nanti ketika usia 50 tahunan itu wajahnya pasti akan terlihat berbeda dengan teman-teman seusianya yang tidak melakukan perawatan. Gitu. Mhm. Jadi mungkin pada saat setelah perawatan kayak ngerasa, tidak merasa ada perubahan, tapi itu, apa namanya, kita melakukan maintenance untuk jangka panjang supaya kualitas Mmm. kulitnya itu tetap terjaga sampai usianya, lebih lanjut seperti Iya itu. setuju juga sih sama dokter ya. Ya harus, nggak Mhm, boleh iya kalau setuju nggak juga, setuju nanti kulit harus. kamu nggak bagus Iya, kayak dokter kalau Jen. iya, kalau nggak boleh tayang kalau nggak setuju. Loh salah Ampun tahu. izin. Beauty Pod by Youth and Beauty. Halo beauties, welcome back di Beauty Pod kali ini ya. Aku hari ini tuh bener-bener sangat excited karena memang ini adalah bintang tamu yang sangat aku tunggu. Karena kenapa? Karena bintang tamu kali ini itu udah terkenal banget. Bukan biasa tampil di FTV atau layar kaca, tapi salah satu bintang tamu kita kali ini biasanya tuh ada di seminar-seminar nasional, bahkan internasional. Keren gak tuh ya? Kalau misalkan kalian penasaran siapa yang bakal aku kulik-kulik hari ini, kita langsung aja kedatangan Dokter Ineke Jane. Halo. Hai, halo Halo Adek. Dokter Iya. Jane, very famous ini ya, wanita ya memang ya. Kemana-mana juga, luar negeri, luar kota ya, semua disambangi sama Dokter Jane. Iya. Kalau bisa keluar angkasa juga sih mau keluar Waduh, angkasa. Tapi jangan belum ada dong. konferensi luar angkasa, saudara. Aku juga ikut kalau mau ke sana ya. Tapi memang bener loh, Iya. Dokter Jen ini ya di mana-mana ada, luar negeri pun selalu dikunjungi sama Dokter Jen. Dan kalau misalkan abis ini aja, asalkan beauty semua tahu ya, Dokter Jen langsung terbang lagi ya. 2 minggu lagi, 2 minggu ya. lagi. Nah, apa sih Dokter Jen yang membuat Dokter Jen itu selalu terbang kemana-mana? Nggak capek apa? Oke, jadi sebetulnya, kalau misalnya kita datang ke conference nggak cuma nasional dan tapi juga internasional, itu tujuannya selain kalau saya itu kan memang suka sekali kayak, sharing dari pengalaman klinis maupun Mm-mm. pengalaman, produk-produk yang saya gunakan, membagikan hasil baiknya gitu ya. Dari, seminar-seminar itu juga kita belajar dari dokter-dokter, yang juga datang ke conference tersebut. Jadi selain kita sharing, kita juga Mm-mm. menerima kembali, ilmu-ilmu dan juga, tren-tren terkini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu. Wah, keren banget sih. Jadi walaupun Dokter Jen kesana juga sebagai pemateri juga dapat insight juga ya dari beberapa dokter Betul, lainnya ya. betul. Dan Dokter Jen ini juga salah satu dokter estetik klinik di Youth and Beauty Clinic. Sudah Iya. berapa tahun sih, Dok? Saya gabung di Youth and Beauty itu 2019 akhir. Oh, Iya. 2019 dan Youth Beauty Clinic dibangun 2016 ya, Dok. Iya, Dan betul, hampir 10 betul. tahun Iya, kita ih ya. nggak Satu berasa. dekade loh. Iya, ya Wow, dan ampun. Dokter Jen enjoy so much di sini, Dok. Iya, senang banget di Youth and Beauty Clinic Mm-mm. karena, memang tim Youth and Beauty Clinic itu kita solid ya, terus udah gitu juga, sangat terbuka terhadap, teknologi-teknologi baru, kemudian juga tren terbaru di dermatologi estetik. Iya. Oke, biasanya Dokter Jen di Youth Beauty Clinic itu bagian apa? Misalkan aging kah? Atau misalkan kayak brightening or apapun itu? Oke, jadi kalau di Youth and Beauty Clinic itu, kita kan treatment-nya bervariasi, Mm-mm. dari variasi usianya aja, dari usia remaja pun, Mm-mm. sudah bisa ke Youth and Beauty Clinic untuk treatment seperti misalnya akne, jerawat yang memang, salah satu masalah kulit yang paling sering pada remaja Mm-mm. sampai usia ya 60, di atas 60
tahun gitu ya untuk Hmm. rejuvenation dan juga beautification. Jadi bervariasi dan kita juga Mhm. ada liposuction buat Hmm. pasien-pasien yang mau body contouring. Kemudian juga Wow. treatment rambut, kita bervariasi dari yang non-invasif sampai hair transplant. Wah, lengkap banget ya Ya, tentu ya di Youth in Beauty Clinic ya. Jadi iya, beauty semua kalau misalkan mau perawatan udah jelas kemana? Ke Youth and iya, Beauty iya, Clinic. Balik lagi aku iya, mau mengulik tentang Dokter Jen ya. mmm, Kalau misalkan aku yang sebagai orang awam tentunya kalau misalkan kita ibarat katanya aku belum mengenal Dokter Jen. Aku menganggap Dokter Jen itu sebagai celeb doctor. wow. Kenapa? Iya, Karena memang rata-rata ya yang dokter aku temuin itu sering buat konten atau produce memang kayak bikin sesuatu yang wow dan gong gitu ya. Nah, mmm, dokter Jen ini apapun yang dia lakukan itu menjadi trend center untuk dokter-dokter mmm, lainnya. Bagi aku loh, iya, aku iya, iya. melihatnya seperti itu. Nah, sejak kapan sih dokter Jen kayak memang si seleb dokter itu ada di dalam dokter Jen gitu? Oke, sebetulnya saya pribadi tidak merasa, membangun image atau branding diri sebagai seleb dokter, jadi semuanya itu terjadi secara organik. Sebetulnya Hmm. pandemi itu membawa hal yang baik untuk kita, jadi dari hal tersebut saya belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sebetulnya kalau kita bisa melihatnya dari segi positif dan Mhm. ingin melakukan sesuatu yang positif dari kondisi yang tidak baik atau tidak menguntungkan, Mhm. itu bisa membawa hal yang baik. Jadi, image seperti itu Mhm. sepertinya mulai terbangun ketika masa pandemi, di mana semua orang Oh. itu akhirnya terbatas aktivitasnya dan hanya bisa, beraktivitas melalui online atau apa sih sekarang tuh Oh. istilahnya daring ya, Iya 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 gitu. iya Jadi iya. karena kita nggak ada aktivitas, kemudian saat itu tuh, adalah permasalahan-permasalahan kulit yang muncul. Iya. Contohnya misalnya karena orang sering berjemur, jadi banyak sekali Mmm. konsep-konsep yang salah. Itu awalnya ya, konsep-konsep yang kurang tepat mengenai berjemur dan ya banyaklah yang lain-lain lagi. Kemudian jadi terdorong untuk membangun suatu kalau dulu tuh kita suka IG live untuk edukasi kulit Wow. bersama dokter kulit atau SPDV saat ini, namanya, di seluruh Indonesia. Jadi kita Mhm. jadwalkan secara Iya. teratur, jadi dari situ tuh mulai exposure ke, Mhm. masyarakat, di Indonesia. Mhm. Kemudian selain itu juga saat itu, ada engagement dengan Mhm. organisasi internasional, organisasi organisasi internasional Keren loh. FBI, bukan Wow. guys. Jadi organisasi internasional untuk, dokter-dokter. Jadi di situ kita ada IG live juga mengenai, tindakan-tindakan estetik yang Mhm. memang tujuannya itu adalah ditonton, untuk praktisi estetik, Mhm. untuk healthcare professionals. Jadi dari situ terbangun secara organik, image tersebut gitu. Meskipun maksudnya memang nggak dirancang untuk seperti itu. Iya. Dan dari saya sendiri secara personal, Mhm. saya memang dari dulu itu suka banget ngajar, suka banget sharing. Jadi Mmm. memang, up to now I dedicate myself, untuk pertama upgrading diri sendiri, Iya. supaya setelah saya upgrade diri saya bisa membagikan, pengalaman saya ke dokter-dokter atau tenaga kesehatan lain yang berpraktik di bidang estetik gitu. Wow, Iya. niatnya sangat amat baik ya. Iya, Dan iya. aku nih sebelum masuk sini Mmm, ya dok ya, sebelum aku bergabung di Youth Beauty Clinic, aku tahu dokter Jen itu sejak COVID-19 ya pas waktu itu. iya, Gara-gara iya. dokter Jen tuh sering banget untuk ikut webinar-webinar dan Iya, menjadi iya, iya, pematerinya di iya, situ. betul, I betul. know you Iya, before thank you. I'm here. Iya, 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 iya. Ya makanya aku sebut dokter Jen sebagai seleb dokter karena Iya, aku tahu nih dokter di mana-mana ada gitu iya, ya dan iya, memang kayak trademark tersebut itu diciptakan oleh orang-orang yang nonton betul. Iya, Dokjen. iya, iya. Gitu, keren banget deh. Nah, pada saat bangku perkuliahan tentunya ya Iya. masih, sangat belajar ya dulu di bangku perkuliahan. Kira-kira dokter Jen itu menyadari gak sih kayak
nextnya kayaknya gue bakal jadi sesuatu dokter yang wow dan gong yang kemana-mana naik pesawat kerjanya gitu. Nyangka gak sih dok? Kalau untuk hal tersebut, satu yang memang dari awal ditanamkan sebetulnya oleh ayah saya adalah ketika bekerja di satu bidang itu harus menjadi seseorang yang excel di bidangnya gitu, unggul di bidangnya, tapi tujuannya itu adalah itu sebetulnya untuk membangun orang lain gitu. Jadi selalu ditaruh di dalam diri saya adalah miliki sesuatu yang tidak bisa diambil oleh orang lain, yaitu knowledge and skill. Tapi gunakan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk berbagi kepada orang lain, seperti itu. Jadi sepertinya nilai itu yang tertanam di diri saya. Keren ya, anaknya bisa Makanya pemikiran seperti ini. Bapaknya berarti punya wawasan yang sangat luas. Tentu belajar banyak banget ya dari your banget dad dari ya. almarhum ayah saya. Oh, Iya. wow. Thank you dokter untuk sesuatu yang insightful untuk saya juga. Itu sesuatu yang bermakna loh dok bagi saya. Kayak kita memberikan sesuatu ke orang lain juga menjadi berkat juga nantinya Iya, untuk iya. kita ya dok. Betul, betul. Dok Jen, Yes. di tengah perjalanan Dok Jen duduk di bangku perkuliahan ya, kira-kira dia mau balas apa enggak sih? Dokter mau balas dari kapan? Dok Jen. Iya. Nah, aku mau tanya lagi ya. Di tengah-tengah Dok Jen duduk di bangku perkuliahan gitu ya, lagi Di study. tengah-tengah ya. Di tengah-tengah ya, biasanya di Bukan di pinggir. ujung ya. Oke, jadi pas waktu masa perkuliahan gitu ya Iya, dok, iya. dokter itu pernah gak sih ngerasa kayak momen dimana dokter paling insecure? Insecure. Apa itu insecure? Aduh, kayaknya nggak pernah Iya, rasa iya, jadi insecure ya. insecure terhadap apa nih? Apapun itu, kayak mungkin kayak di dunia estetik, aduh bisa gak ya Oh, gue oke. bakalan segede ini nantinya gitu. Oke, jadi aduh, bentar ya. Kan dulu Saya- kalau misalkan saya insecure. zaman-zaman saya Gen Z gitu ya, saya tuh insecure, aduh saya 5 tahun ke Kamu depan Gen jadi Z? apa ya? Oh, jadi kalau lampu mati. Saya Gen Oh, gitu kalau- Gen Z dong, saya tahu nih. Jadi kalau lampu mati harus ada adik. Iya, Langsung biar lampunya nyala lagi. Selama perkuliahan, kalau dulu sih awal-awalnya itu kalau ngebayangin kedokteran kan kayak serius banget gitu ya. Saya itu kan sebenarnya anak main gitu. Jadi kayaknya waktu awal-awal sih kayak, aduh gue bisa nggak ya kuliah kedokteran gitu. Kayaknya pelajarannya banyak, yang harus dihafal itu banyak gitu. Terus ternyata setelah mendalami, ternyata memang susah gitu. Iyalah, Ternyata pastilah. memang susah, terus kayak aduh apalagi semester-semester awal. Tetapi ketika udah semester 6 itu sudah mulai masuk ke penyakit-penyakit gitu ya yang berhubungan dengan manusianya langsung gitu. Jadi nggak abstrak, nggak tentang proses kimiawi saja yang berlangsung dalam badan. Kemudian pas masa koas akhirnya ketemu dengan pasien sesungguhnya. Jadi mungkin karena saya itu ekstrovert. Oh, banget Extrovertnya banget kayaknya ya. sampai harus rrrt gitu. Banget di caps lock gitu ya. Ya, terus jangan lupa bold. Oh Ya, iya. terus jadi ketika betul-betul interaksi dengan orang langsung, benar-benar merasa ini bidang gue banget nih gitu. Terus ketika melihat orang yang memang pasien-pasien yang ya pasien kan ada yang sembuh, terus ada perbaikan tuh kayaknya happy gitu. Terus bisa comforting others, I think itu tuh it makes me really really happy. Terus jadi kayak ya kayaknya memang semuanya kalau kita tekuni itu akan ketemu enjoyment-nya gitu. Iya lagi. Seperti Setuju. olahraga gitu kan. Jadi kayak pas mau mulai olahraga tuh kayak berat banget. Cuma ketika udah kayak udah menjalani, udah keluar keringat, udah wow gitu, udah panas badannya kan happy gitu. Jadi kayak ya memang dijalani dulu, tekuni, akhirnya ketemu enjoyment-nya di mana gitu. Setuju lagi. Iya, kalau insecure ya itu sih insecure-nya di awal, pertengahan pasti ada lah ya gitu, bisa nggak ya gitu. Tapi ya yang penting ditekuni, terus jangan lupa
harus bisa mengenali diri sendiri. What is your strong points gitu. Karena dengan mengenali diri sendiri, mengetahui kelebihan kita di mana, itu mempermudah untuk mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Lalu mengenali weak points juga penting, supaya weak points itu kalau misalnya kita mau berkembang, kita bisa mencari ya mungkin orang atau sarana untuk mengembangkan those weak points and strong points. Keren banget. Saya Jadi kayak saya mungkin uh-uh. harus jadi ini kali ya. Apa tuh? Podcast personal development gak sih? Cocok banget. Bisa itu, bisa kita atur ya. Nanti kita buat agendanya Oke, gitu iya, ya, iya. buat agenda khusus gitu. Jadi sebenarnya tuh Dokter Jen sama lah kayak aku juga. Aku Oke. itu orang yang kecemplung, terus kalau udah mendalami tuh aku udah ngalir aja, Dok. Iya, iya. Ini sort of story ya gitu, Iya, dari iya, story iya, aku iya, gitu iya. ya. Oh, kamu Ceritanya kita iya, iya, gantian iya, ya. iya. Aku ini ya sebenarnya lulusan sarjana hukum. Oh, wow. Karena aku nggak suka menghitung-hitung. Jadi aku cari pilihan mata Oh. kuliah yang tidak ada sama sekali MTK-nya. Tadi aku denger highlight dari Dokter Jen juga, dia nggak suka awalnya ya. Nggak Tapi suka. setelah masuk suka jadinya. Iya. Dan aku juga orang yang nggak suka hafalan. Jadi Loh. kalau dihukum kan hafalan terus kan. Heeh. Jadi aku akhirnya terjun dan akhirnya ngalur terus. Wow. Sebenarnya kita sama loh. Ersennya Luar apa, Dok? biasa ya. Apa? Ersennya? Aduh, gue nggak tahu. Jangan-jangan air juga lagi. Air kan mengalur, Oh, jadi iya, kita iya. mengalur kali ya mungkin Kalau air ya. sama api mungkin nggak bersatu. Nggak mungkin. Ada yang mau komen-komen, ada yang mau Caela dagang kita ya. Oke, Iya. Dok Jen. Hmm. Tadi kan kita udah bahas ya tentang segala macam. Awal mula Dok Jen itu bisa memang kayak, aduh bisa gak nih ya untuk menjadi dokter Iya. yang besar atau seperti apa, tadi udah diceritain sama Dok Jen. Nah sekarang aku mau nanya Dok Jen ya. Dokter kan kalau dilihat-lihat aktivitas dokter itu di sosial media itu banyak banget ya. Kadang olahraga juga, kadang jadi coaching juga, Iya. kadang memang di mana-mana ya. Nah aku mau nanya, dokter itu menghabiskan segala acara dalam satu hari, misalkan 3 acara, nggak ada capeknya, Dok? Kalau Oke. boleh tahu. Jadi ya kalau capek pasti ada capeknya. Tapi untuk bisa menjalin hal tersebut harus menyusun prioritas apa yang mau dilakukan terlebih dahulu. Jadi Punya plan-plan ya. karena saya suka olahraga, jadi olahraga itu selalu menjadi prioritas saya. Aduh, saya susah banget nih ngomong sejak pakai kawat gigi, jadi Iya. agak It's okay. ya. Saya juga pakai, tapi nggak kelihatan aja. Kok jadi curhat. Biasa Iya. kan orang pakai kawat gigi gitu ya, Dok? Iya, iup. Iup. Kenapa gitu ya, iup? Di sesi berikutnya ya kita akan Iya, bahas iya, kenapa iya. iup. Jadi pertama prioritas, Mm-mm. terus udah gitu harus tahu kenapa sih gue melakukan hal tersebut gitu. Jadi ketika malas, Anda berpikir kembali, gak boleh malas nih karena kan gue harus begini. Tujuannya adalah untuk, contoh misalnya kalau olahraga itu tujuannya untuk bodinya bagus ya. Kalau misalnya kalau saya ya, kalau misalnya dibilang untuk yang penting pertama adalah sehat. Kalau saya sih enggak. Kalau saya sih yang penting body bagus, sehat adalah nomor 2. Jadi Ya, jaga badan enggak, atau enggak. jaga mental, Dok? Iya. Jaga badan Iya, tentunya. iya. Jadi maksudnya gini, kalau misal kan semua orang itu punya memiliki prioritas yang berbeda-beda Benar, gitu. benar. Terus Banyak. apa yang membuat mereka nyaman itu berbeda-beda. Kalau saya, if I can wear something and I feel good in it, itu yang membuat saya merasa nyaman. Ketika saya merasa nyaman melakukan aktivitas yang lain pun, saya jadinya kayak happy gitu, kayak udah beres nih gitu. Jadi ini sesi seriusnya ya. Ya, jadi sebetulnya olahraga itu saya hobi dari dulu. Jadi nggak susah membuat prioritas tersebut untuk masuk ke dalam harian saya.
Tapi ada masa-masa di mana saya males gitu. Jadi kalau ketika saya males, saya akan mikir kalau udah olahraga, saya biasanya akan happy, moodnya akan menjadi baik. Dan itu ada Oh. scientific explanation-nya gitu. Iya iya iya. Jadi ketika olahraga, semua orang pasti tahu lah endorfinnya akan meningkat. Dan Mhm. endorfin itu adalah hormon yang membuat kita merasa happy Dan sekalinya gitu. kita nggak melakukan itu ada yang kurang. Iya, jadi Oh. maksudnya kalau saya sih mikirnya gitu. Jadi makanya kalau olahraga sebisa mungkin saya taruh di hari pertama Mhm. waktu pertama pada Mhm. saat kita akan menjalani aktivitas hari itu gitu. Kecuali kalau Mmm. nggak sempet banget. Iya iya iya. Nah, dan yang selanjutnya adalah ya udah kita Mhm. saya susun agenda Mhm. sebagaimana mestinya, kayak gitu. Iya. Jadi memang harus planning dari jauh-jauh hari Iya gitu. iya iya. Meskipun saya juga bisa spontan Jadi gitu. di Instagram itu bukan sekedar konten aja ya? Bukan Iya, dan saya dong. nggak setuju kalau kalian ngomong Dokjen itu sebagai konten aja Iya olahraga. iya iya Karena iya. kita pernah trip waktu itu, Iya iya ya. iya. Iya, oh Ini iya, benar benar di benar Riau benar. ya, Kepulauan Iya Riau iya waktu itu iya di iya iya. Bintan. Orang-orang nih udah disediain ya, apapun itu kegiatannya koktail, Iya iya terus iya kayak iya iya, yoga benar segala benar benar macam. benar. Dia pilih olahraga lari sendiri Iya ya iya Dokter iya Jen iya ya. iya iya iya. Dokter Jen tuh lari dari sekeliling resort ya Dok ya, Iya dari iya pantai iya. ujung ke ujung segala macam. Ini emang keren banget. Kalau misalkan Dokter Jen ini berarti memang olahraga itu nomor 1. Iya, terus ya selanjutnya, ya pekerjaan. Mhm. Ya mungkin kalau misalnya ada yang prioritasnya adalah keluarga dulu gitu ya, kan pasti susun prioritasnya ya harus baik dan memang planning sih gitu. Karena kan ada juga, project-project, kemudian juga plan, apa namanya, trip kemana, Mhm. seminar kemana, conference kemana gitu. Jadi memang harus plan dengan baik. Mhm. Nah, sebagai dermatologis nih Dok, Mmm. apa sih dampak olahraga ke kesehatan kulit yang orang belum tahu? Oke, kalau misalnya dibilang orang belum tahu, nggak yakin orang belum tahu, cuma mungkin di sini saya sampaikan kembali kalau misalnya olahraga itu kan tadi kita, 1 meningkatkan hormon endorfin. Nah, hormon Benar benar benar. endorfin bikin happy, terus udah gitu dari hati yang gembira terpancarlah kebahagiaan, iya Setuju. kan, gitu ya. Jadi kalau misalnya happy, pasti mood-nya akan lebih baik gitu ya. Secara estetik juga orangnya akan lebih happy gitu, smiley all the time. Kemudian kalau secara apa namanya, kedokterannya akan meningkatkan sirkulasi ke Mhm. seluruh tubuh Mhm. termasuk ke kulit. Di mana, ketika sirkulasi itu berjalan dengan lancar, itu kan menghantarkan nutrisi-nutrisi yang baik juga ke Mhm. kulit. Tetapi harus diingat bahwa olahraga itu kan adalah bentuk aktivitas fisik. Kalau Mhm. dilakukan berlebihan pun akan menyebabkan kerusakan kulit karena dia akan meningkatkan radikal bebas di dalam Mmm. tubuh sehingga akan meningkatkan, apa namanya, pemecahan kolagen. Kemudian Mmm. juga kalau misalnya olahraga berlebihan, airnya nggak cukup, dehidrasi, makanya suka kadang-kadang kulitnya terlihat kusam gitu. Iya. Jadi harus balance, olahraga pun harus, apa namanya, intensitasnya, frekuensinya, Mhm. durasinya juga harus apa namanya, balance lah Mmm. gitu. Kemudian juga, untuk apa, kesehatan, kulit meningkatkan juga sebetulnya, sekresi atau ekskresi, minyak atau Mhm. pelembab alami pada kulit juga, seperti itu. Sebenarnya olahraga yang terlalu diporsir ataupun memang berlebihan juga nggak bagus Iya juga ya, Dok? iya betul, Kita makanya perlu stop juga berarti ya? Perlu nah gini, kalau buat saya, karena Mhm. saya, suka olahraga, itu Mhm. mungkin istilahnya bukannya di-stop, tapi apa ya, diseimbangi, ya Mmm. diseimbangkan. Kalau saya pribadi, jadi karena saya tahu pola saya seperti itu, jadi yang saya lakukan Iya. adalah saya minum air yang banyak. Oke. Kemudian juga untungnya saya adalah Mhm. dokter kulit, jadi saya memiliki akses untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat membantu meningkatkan kolagen pada kulit yang tadinya sudah pecah karena radikal bebas Oh, akibat bener. aktivitas fisik dan psikis yang berlebihan karena harus presentasi di sana dan di sini aja. Ya jadi, Betul. kalau saya pribadi sih saya suka treatment contoh ya, ini Mhm. bukannya jualan ya, Mhm. tapi promosi. Loh apa Iya. bedanya? Jadi Biar orang tahu lah ya, biar orang iya, jadi tahu. kalau saya pribadi tuh, Mhm.
Ulthera Oh, Utera. Thermage gitu karena itu Oke, Thermage. membantu, apa namanya, kulit saya yang, lax karena lari. Kan Mhm. orang kan suka bilangnya runner's face Iya, gitu, saya heeh. kan tidak ada runner's face Nggak kan, kelihatan tidak ada loh. tidak ada, Bener iya. bener. Iya karena ya itu tadi collagen stimulator, Heeh. terus kalau misalnya kulitnya lagi kering banget, saya suka injeksi, apa namanya, kayak skin booster. Skin booster-nya pun tergantung kondisi kulit saat itu. Kalau kulit saya lagi bagus-bagus aja, misalnya nggak kering, nggak lax, ya udah skin booster-nya misalnya kayak, pakai polynucleotide sama Mhm. DNA, misalnya Mmm. Rejuran. Tapi kalau misalnya kering banget, suka kayak yang pakai HA base seperti Profhilo, Mhm. Redensity One, ya dan lain Mmm. sebagainya. Enak ya jadi dokter estetik ya. Jadi Iya. sewaktu-waktu kulitnya lagi mau, oh bermasalah ini nih, langsung aja Jadi treatment-nya udah iya. tahu mau treatment apa, Iya, gitu tapi ya. jangan khawatir Kenapa? buat teman-teman yang juga Heeh, pengen tahu treatment apa yang sesuai kan bisa bener. konsul juga. Untungnya saya adalah Mhm. dokter kulit, jadi saya memiliki akses untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat membantu meningkatkan kolagen pada kulit yang tadinya sudah pecah karena radikal bebas Oh akibat bener. aktivitas fisik dan psikis yang berlebihan karena harus presentasi di sana dan di sini. Lagi ke tadi dokter kan udah sering banget ketemu Hmm, pasien-pasien hmm, ya segala macem tuh udah pernah ditemuin sama dokter ya. Jen. Kira-kira problem apa sih yang paling dirasakan sama wanita sekarang? Kira-kira keluhan mereka tuh apa yang paling banyak yang dokter Jen dengar? Kalau, tergantung range usia. Kalau misalnya remaja Beda-beda ya? itu Mhm. akne, Mhm. jerawat. Pasti. Kalau misalnya, Iya. usia produktif ya misalnya kayak 20 tahunan, 30 tahunan Mhm. itu, bekas jerawat, Mhm. terus udah gitu kulit kusam, atau kadang-kadang sebetulnya mereka nggak tahu harus diapain sih kulitnya gitu. Mhm. Sebetulnya ya memang, saya sangat apa ya, saya encourage sih apa, pasien-pasien yang mungkin kayak sebetulnya nggak tahu masalah kulitnya apa untuk Mhm. datang konsul gitu. Karena jadi kita kalau treatment itu kan sebetulnya itu kerjasama antara pasien dan dokternya gitu. Betul, setuju. Jadi, ya itu tadi, apa namanya, permasalahannya ya, bekas jerawat, Mhm. kemudian juga, tidak tahu apa yang harus dilakukan pada kulitnya, Mhm. terus kemudian untuk usia yang lebih lanjut itu biasanya lebih ke, kulitnya yang kendur, Mmm. terus udah gitu kering, Mhm. kemudian juga dispigmentasi atau melasma, flek-flek hitam pada wajah. Mhm. Itu sih yang banyak dikeluhkan pasien. Masing-masing Tindak angka umur iya, pasien itu pasti berbeda-beda iya, concern-nya ya, Dok, ya. iya, Dia pengen ngapain tuh, itu ada di tangan dokter Jen, cocok apa iya, tidak nih iya, melakukan treatment ini. iya, Nah, menurut dokter Jen, mmm, treatment itu lebih ke maintain atau transformasi? dua-duanya, Oh ya? iya, Kenapa gitu? karena, kalau, untuk pasien-pasien tertentu Mhm. memang ada yang mungkin ya, fitur wajahnya yang, Mhm. kita bisa improve, saya nggak bilang perbaiki, tapi kita Mhm. bisa improve dengan, istilahnya tuh, beautification lah ya Mhm. gitu, dengan misalnya filler. Nah itu kan transformasi. Ada sedikit, perubahan contouring atau bentuk wajah, tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan penampilan estetik. Karena Mhm. sebetulnya estetik itu ada rasionya, ada matematikanya Oh sebetulnya gitu, gitu. ada metrik-metrik khususnya juga dan Ada, hanya iya dokter yang tahu? makanya kadang-kadang kalau misalnya melihat orang Mhm. tertentu kayak bisa, kalau sudah terbiasa gitu ya, ini kayaknya bagus deh kalau misalnya di filler di area mananya, kayak Mhm. gitu. Kemudian yang kedua maintenance. Maintenance itu sangat penting sekali untuk Mhm. dilakukan sebetulnya sejak usia 30-an lah Oh, gitu. udah penting tuh ya Iya, umur segitu. iya. Jadi, dengan kita lakukan maintenance seperti istilahnya tuh di kayak rumah gitu kan, kayak mungkin, beberapa tahun sekali kita perbaiki, catnya kita cat Mhm. ulang gitu, Oh sehingga bener. sehingga, jadi rumahnya itu lebih nggak mudah lapuk, begitu pula dengan kulit kita Mhm. gitu. Jadi kita rawat, supaya
supaya nanti ketika usia 50 tahunan itu Hmm. wajahnya pasti akan terlihat berbeda dengan teman-teman seusianya yang tidak melakukan perawatan gitu. Mm-mm. Jadi mungkin pada saat setelah perawatan kayak ngerasa tidak merasa ada perubahan, tapi itu kita melakukan maintenance untuk jangka panjang supaya kualitas Hmm. kulitnya itu tetap terjaga sampai usianya lebih lanjut seperti itu. Kemudian Mm-mm. kalau misalnya at the end ada transformasi, Mm-mm. tentu pasti ada transformasi karena ketika contoh ya, misalnya kulitnya sudah kendur, kita lakukan Mm-mm. treatment untuk memperbaiki kekenduran tersebut, Mm-mm. akhirnya kulitnya lebih kencang dan wajahnya mungkin terlihat lebih V-shape, jadi seolah-olah ada transformasi kayak Oh gitu. jelas lah, pastinya ada transformasinya juga ya, Pasti, namanya di treatment. Ibarat kata kata betul. dokter Jen juga, rumah kalau misalnya nggak dirawat ambruk dengan sendirinya nantinya Apalagi ya dok. hati. Aduh, Loh, curhat sedih lagi. sekali lagi sakit hati apa Iya, gimana sih ini dokter? enggak masuk ke Enggak curhat ya? aja. Oh gitu. Iya jangan sampai rumah sama sekali nggak dirawat ya dok Iya, ya, plafonnya roboh apa iya, segala macem, iya. itu nanti malah kasihan di wajahnya nanti. Di Jadi saat wajahnya iya, belum kenapa-napa jadi kayak tua sendiri nanti takutnya ya dok iya ya. sama kalau misalnya kita startnya telat, jadi tindakan yang perlu dilakukan pun pasti akan harus lebih banyak. Terus udah gitu hasilnya pun mungkin butuh waktu lebih panjang untuk mendapatkan hasil Mm-mm. serupa gitu. Bener 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 bener. Iya setuju juga sih sama dokter ya. Ya harus, Mm-mm. nggak boleh Iya kalau setuju nggak juga. setuju nanti kulit Harus, kamu nggak bagus iya. kayak dokter Kalau Jen. iya, kalau nggak boleh tayang kalau nggak setuju. Loh salah. Ampun izin ya. Iya, Dokter Jen. iya, Karena yang kita tahu juga ya pendekatan dokter tuh selalu yang namanya natural. Kalau misalkan nge-treatment orang ya. iya, Soalnya kalau misalkan too much juga nggak bagus juga ya iya, dok. iya, Ada gak sih kalau misalkan pasien-pasien itu yang pengen kelihatan kayak bawa referensi. Misal aku mirip kayak Adele. iya, Ada iya, gak dok? iya. Untungnya ya pasien-pasien sekarang sudah sangat teredukasi dengan baik Mm-mm. dan yang datang ke Youth and Beauty Clinic juga biasanya tahulah gitu maksudnya Mm-mm. eh, hasil yang bisa didapatkan dengan fitur wajahnya mereka seperti itu. Tapi ya ada lah ya, misalnya bawa referensi seperti apa, pengennya seperti bagaimana gitu. Dan biasanya ya itu kalau konsultasi di sini kita diskusi sifatnya. Jadi kayak Hmm. pasien pun tahu gitu apa yang dilakukan pada dirinya, sehingga nanti ya sifatnya kerjasama lah gitu. Dan dokter juga berani nolak kalau misalkan ini too much nih kayaknya gak cocok nih bu gitu. Iya, Maaf ya gitu. kalau saya sih ya gitu Langsung atau direkomendasikan dengan eee, treatment lain. tergantung pasiennya juga. Jadi kalau misalnya memang tidak Hmm. sesuai nanti saya akan tawarkan alternatif Mm-mm. treatment yang lain dan Mm-mm. dijelaskan juga kenapa saya memberikan alternatif ini seperti itu. Dan pasien juga menerima tentu ya dok ya. Ya. Oke. Baik dokter, kita masuk ke segmen Tanya Dokter. Dari tadi bukan tanya dokter. Bukan. Oh, bukan. Jadi aku Tadi itu punya apa ya? Oh, beda maksudku lagi. ada sesuatu atau ada seseorang sesuatu. yang Oh, mengirimkan seseorang. komen-komen gitu ya. Mau. Surat cinta. Asik bukan ya? Aku mau kalau surat cinta. Jadi ada yang nanya ini Iya, di kolom oke. komentar, nanya ke dokter. Makanya kita namain Tanya Dokter. Oh, oke. Aku bacakan ya pertanyaannya ya Iya, dokter, iya, sudah iya. siap ya? Iya. Oke. Aduh. Dok. Yes. Ya, cakep. Aku umur 29 tahun dan mulai lihat garis halus di area mata. Oke. Aku sering bingung, ini udah waktunya treatment atau belum sih? Iya. Atau cukup skincare aja dulu? Oke, berarti kalau kamu punya kerutan di sekitar mata itu kamu bukan sering bingung, tapi kamu sering ketawa. Oh gitu, karena ketarik ya. Karena kalau ketawa itu ada kerutan di sekitar mata Iya kan juga ya. sih. Jadi Dokter nggak ada nih ketawa. Karena dirawat. karena dibotox. Iya. Jadi gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada kerutan di sekitar mata itu satu kita harus lihat kerutannya itu kerutan yang statis. Statis itu lagi diem aja kerutannya udah ada atau dinamis. Dinamis itu jadi ketika bergerak baru timbul kerutannya. Contoh lagi Lagi apa?
Kameramennya begini lagi, jadi pas banget sama gue lagi. Karena dia juga lagi ngecek, Dok. Lagi ngecek gitu ada kerutan gak sih Iya, dia iya. gitu. Iya. Mumpung ada dokter estetik di sini gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kerutan ketika dia melakukan ekspresi, itu kita bisa lakukan tindakan injeksi botulinum toksin gitu, supaya mengurangi kerutan yang muncul pada saat dia tersenyum. Iya. Tapi kalau misalnya ada kerutan-kerutan halus di bawah mata, di sekitar mata, itu kita bisa lakukan tindakan eye booster atau skin booster. Untuk mengembalikan hidrasi, sehingga kerutan-kerutan tersebut juga berkurang. Kemudian tindakan lain yang bisa dilakukan adalah thermage mata. Jadi itu adalah teknologi untuk meningkatkan kolagen di kulitnya kita. Dan untuk area mata itu thermage mata itu yang sudah FDA approve untuk dilakukan di sekitar mata kayak gitu. Jadi dengan cara skincare aja tentu nggak cukup. Ya kalau skincare aja, kalau misalnya memang kerutan tersenyum gitu ya pasti nggak akan bisa hilang. Iya, harus dengan adanya treatment gitu ya, Dok ya. Yes. Betul sekali. Nah, makanya kalau misalkan kalian udah mulai kerut-kerut nih ya, area wajah langsung datang ke Dr. Jen di Youth and Beauty Clinic ya. Nah, dokter, thank you so much udah menjawab pertanyaannya. Aku tahu kamu sibuk lihat-lihat jam, aku tahu, tapi masih ada segmen berikutnya, kita kelarin dulu ya. Karena Dr. Jen ini sibuk banget beauties ya. Kita lanjut aja ke segmen Jujur Tanpa Filter. Oke. Jadi di sini aku udah siapin beberapa pertanyaan, nanti dokter boleh ya ambil dulu. Ini adanya Nanti Ibu. dijawab ya, Dok. Ini ada pertanyaan. Ada, Dok. Ya ada. Ya. Oke. Dari tadi juga saya jujur tanpa filter, Iya, guys. bener. Di sini kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Kecuali Mau aku bacain? oh, Sudah bisa. bisa. Kapan terakhir ngerasa nggak cukup apa? Nggak cukup duit, nggak cukup kasih Masa sih, sayang, Dok? nggak Coba cukup, saya lihat biar kreatifnya nggak gimana. cukup, nggak cukup. Aduh, gue bingung lagi nggak bisa. Coba kita lihat. Oh, kapan Bener terakhir kan? kali ngerasa nggak cukup Iya, diri mungkin ya? Mungkin Oh, kayak oke. nggak cukup, mungkin nggak cukup apa ya kalau dokter Jen ya? Iya, Cukup makanya. semua, olahraga cukup, iya. treatment cukup, healing Oh, jalan-jalan tidur, cukup, tidur. nggak cukup. Nah, Itu dia jawabannya. Tiap hari. Oke, kapan terakhir merasa nggak cukup? Mm-mm. Oke, saya rasa it is just good to leave a space untuk merasa tidak cukup, Mm-mm. so you will have motivation to keep improving yourself. Selama rasa tidak cukup itu tidak bersifat destruktif untuk Anda, gitu. Wow. Saya filosofis banget. Iya, nggak apa-apa kok kalau mau nangis Harus aja. ada, harus ada Iya. sedikit air mata supaya ratingnya naik. Iya, itu yang saya butuhkan makanya. Terus Biasanya minta motivasi. bawang. Iya. Biasanya motivasi dari siapa sih, Dok, yang memang kayak itu selalu menjadi patokan tolak ukur hidup dari Dr. Jen? Aduh, my parents. Of course pasti. Iya, kalau dulu ada almarhum ayah saya yang selalu kayak ya harus berguna buat orang gitu. Terus sekarang ada ibu saya masih ada, jadi kayak oh I want to be better to make her proud kayak gitu. Dan motivasi yang paling ngena banget, boleh gak kita tahu motivasi tentang apa? Almarhum ayah saya selalu bilang bahwa saya ingat banget itu saat menghadiri conference sebenarnya itu conference penyakit dalam, cuma kebetulan datangnya dengan beliau. Terus lihat maksudnya kayak pembicara gitu ya dari I think he's from Singapore, and then kayak lagi interview orang bule nggak? Iya benar. Tetep Bule dari mana nih ya? Ya terus ya jadi kayak si bokap almarhum ayah saya sih yang kayak
nanti you have to be like that ya gitu. Jadi kayak pinter, terus udah gitu pinternya nggak buat diri sendiri, tapi you stand on the podium and then you share your experience to other doctors, apa namanya, supaya semua orang ikut pinter kayak gitu. Terus papi pas dulu tuh nggak punya kesempatan jadi dokter, jadi so I want you to become one yang excellent gitu. And then jangan mengejar uang katanya. Apa namanya? Be someone yang skillful and knowledgeable, dan segalanya akan datang kok ke lo gitu. Jadi kayak jadi panjang nih motivasinya gitu. Jadi kayak Tapi itu iya ya. sebuah, petunjuk loh ibarat Iya, kata ya iya, dari iya, your iya. dad gitu. Iya, terus kayak apa namanya, be useful like your grandfather. Mhm. Ayahnya beliau juga apa namanya, even though he doesn't have so much, tapi Mhm. dia tidak pernah kayak apa namanya, think twice untuk membantu orang lain gitu. Jadi ya Mmm. itu sih nilai-nilai. Dan sorry kalau aku boleh tahu, Iya. waktu itu ayahnya Dokjen juga udah sempat melihat seorang Dokjen keliling dunia atau keliling nasional seperti yang dia lihat waktu itu bersama Dokjen? Nah, jadi beliau sih melihat, tapi sayangnya beliau tidak bisa melihatnya live. I wish he could Mmm. see me. Tapi dia pasti ngelihat kok bangga dari sana gitu, melihat Enggak, Dokter Jen. beliau melihatnya sih dari ini, maksudnya kayak I send pictures to my mom. Jadi Mmm, nanti beliau yang kayak kasih lihat ke papi. Makanya iya sebenarnya kalau lagi keluar-keluar gitu tuh saya jarang banget bisa dikontak gitu. iya, Jadi biasanya nyokap sih yang kayak minta fotonya dong gitu. And then she will show it to my untuk dad. Iya, share. iya gitu. Ya, Mmm, sayangnya ya itu sih tadi, he couldn't come with me, apa namanya, ngelihat anaknya gitu ya, live doing iya pasti bangga presentations. banget, Tapi ya itu, apa, ngeliatin dari foto iya. gitu. Aku rasa juga ayah sekarang di surga sana sudah happy melihat Dokter Iya. Jen ya dengan jerih payahnya sendiri, Hmm. bangkit di kakinya sendiri dan juga keluarganya Iya, iya. sangat men-support. Yeah, but I think it is all because of him sih gitu. I Mhm, wouldn't say that itu jerih payah saya sendiri gitu, iya. tapi ya kayak itu karena apa, he put uh, istilahnya beliau bensinnya lah gitu. And I'm Mhm. glad that I am his daughter. Wow, thank you so much Dokter Jen sudah sharing Thank ini you, ya. thank Thank you. you banget sudah mendengarkan cerita Dokter Jen dan untuk menutupi kenangisan aku, mending kita langsung aja tonton beauty tips dari Dokter Gaby ya. Ini dia beauty tips dari Dokter Gaby. Halo, saya Dr. Gaby Shirley. Di B-Tips ini, saya mau share tips tentang dampak dari terlalu sering exfoliating. Saya sering banget dengar kalimat ini, "Dok, aku exfoliating tiap hari biar cepet glowing." Padahal secara medis, kulit butuh waktu sekitar 28 hari untuk regenerasi secara alami. Artinya, kalau kamu exfoliating tiap hari, kulit kamu bahkan belum sempat pulih, sudah diserang lagi. Menurut American Academy of Dermatology, exfoliating berlebihan bisa meningkatkan resiko iritasi dan jerawat secara signifikan. Fun fact-nya, kulit yang over exfoliate sering terlihat glowing sesaat, tapi rusak pelan-pelan di bawahnya. Ingat ya beauties, kulit itu bukan lantai rumah yang makin sering dipel, makin bersih. Glow yang tahan lama itu datang dari ritme yang tepat, bukan dari yang dipaksakan. Itu dia beauty tips kali ini. Sampai jumpa di beauty tips berikutnya. Bye. Nah, itu dia beauty tips dari Dokter Gaby. Thank you Dokter Gaby. Untuk teman-teman atau beauties lainnya, kalau misalkan punya pertanyaan, boleh komen-komen di kolom komentar. Dokter Jen, Yes. sebelum kita akhiri beauty pot kali ini, aku punya satu pertanyaan lagi terakhir untuk menutup closing kita, ya. Sebagai dokter yang paham banget soal kulit dan sebagai pribadi yang juga aktif banget, apa yang lebih penting dulu? Istirahat, olahraga, skincare, atau treatment? Itu kalau misalkan bisa diurutin, mana aja dulu yang paling penting, Dok? Ada Oke. istirahat, olahraga, skincare, treatment. Oke, jadi istirahat, skincare, Oke. olahraga,
Oke. treatments. Oke. Ya. Jadi istirahat kenapa tuh paling pentingnya? Ya, karena kalau misalnya istirahatnya cukup, olahraganya bisa lebih enak, kemudian juga aktivitas sehari-harinya juga kita bisa lakukan lebih apa ya, lebih fresh. Ya itu. Dan apa ya, maksudnya untuk recovery juga istirahat teratur penting banget, termasuk recovery after treatments. Tentu kalau olahraga tadi udah dijawab, Ya, skincare udah juga. Nah, ya. terakhir treatment, seberapa pentingnya? Treatment penting, karena itu adalah saat di mana kulit Anda dianalisa oleh profesional. Kemudian ada hal-hal tertentu yang mungkin memang tidak bisa diselesaikan dengan hanya skincare saja. Jadi ya perlulah ketemu sekali-kali dengan ahlinya. Betul sekali, itu dia dari Dr. Jane. Thank you so much Thank Dr. you. Jane sudah main-main ke Beauty Pot Oh, kali pastinya. ini. Jangan bosan-bosan ya, nanti kita ada Thank you part so 2, part 3, dan much. Ya. part-part berikutnya tentu. Thank you Tunggu. so much Dr. Jane dan thank you Beauty semuanya. you. Sampai jumpa di Beauty Pot selanjutnya. Bye. Enggak, Sudah. udah. Iya. Soalnya bapakku juga nggak ngeliat aku udah bekerja gitu, jadi kayak aku ngena di Dr. J. Iya, ini. Sini namanya pakai dokter. Kita banyak kesamaan Iya. Iya. Tunggu ya. Iya, bokap tuh iya sih. Iya sih. Sama Gue makanya tuh dengan sering cerita banget Dr. J berantem juga. sama bokap. Aduh, Banget. pokoknya kayak gitu. Tapi teman berantem yang baik. Iya. Dan aku langsung ke distract. Waktu itu kan aku masuk hukum gara-gara dia. Pengennya Aku jadi masuk dokter gara-gara dia juga. aku pengen jadi hakim tadi ya, tapi aku ke marketing sekarang. Oh. Makanya aku punya rada penyesalan gitu. Ya udah tapi it's okay. Ya. Iya. Hakim garis. Ya. Ayo sekali lagi ayo. Udah kelar nih, ayo dikit lagi udah closingnya. Beauty Pot by Youth and Beauty.